Selamat datang dengan saya, Edi Sutrisno SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas model 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajah Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ajas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecepatan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Guru atau pendidik ibarat sebagai petani atau tukang kebun yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dengan kata lain, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan yang menghambat pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak, membuat suasana nyaman untuk belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan pendidik seharusnya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran, melayani kebutuhan anak didik dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik tersebut berkembang secara optimal. Salah satunya adalah membuat suasana nyaman untuk belajar. Jika anak didik sudah nyaman, maka memiliki perasaan yang senang. Jika sudah senang, apapun yang diberikan untuk memaksimalkan kondisinya akan tercapai. Prinsip pembelajaran berpusat anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek pembelajaran, anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memperdayakan dirinya. Semoga kita semua calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran. Hal ini sesuai dengan trilogi pendidikan, Ingarso Sung Tulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Selain mengajar, kita harus memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karsa, guru menciptakan prakarsa dan ide, selalu berada di tengah-tengah muridnya untuk memberikan semangat. Di sini, guru memberikan wawasan pengetahuan kepada siswanya, bukan hanya membaca ulang apa yang sudah ditera dalam buku, dan malah kita hanya memberikan soal saja, dan siswa diminta mengerjakan. Tut Uri Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru pula. Dilakukan yaitu sebagai motivator, sebagaimana para pendidik bisa menumbuhkan rangsang, serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat, sehingga mereka dapat tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang mereka inginkan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa
dalam menuntun pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Menuntun anak sesuai dengan kodrat alam, yaitu dengan menyesuaikan lingkungan alam tempat murid sesuai dengan kultur, sosial, budaya, serta kondisi alaminya. Di sini, sikap budi pekerti yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah Muara Jambi antara lain. Yang pertama, kegiatan sambut siswa, baik di depan gerbang sekolah ataupun di depan kelas. Hal ini sesuai dengan kegiatan masyarakat dalam penyambutan tamu, sirih pinang pada acara perkawinan, untuk menanamkan tata krama dan kesopanan. Yang kedua, pembiasaan nyumbang dengan menyisihkan uang jajannya untuk membantu meringankan beban teman jika terkena musibah. Dalam masyarakat sesuai dengan tradisi daerah, pada kegiatan pemberian beras sholawat untuk keluarga yang mengalami musibah kematian, untuk menanamkan sifat toleransi. Yang ketiga, kegiatan bersih-bersih kelas dan Jumat bersih sesuai dengan kegiatan di masyarakat seperti kegiatan nyacak balai, bersih makam. Hal ini dilaksanakan untuk menanamkan jiwa gotong royong pada siswa. Menyikapi kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia, yaitu dengan mengadopsi muatan atau konten pengetahuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia, dengan cara menyampaikan materi pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi materi-materi pembelajaran sesuai dengan konteks diri murid, namun dengan diarahkan atau dituntun ke hal-hal yang baik, seperti pendidikan bersosial media yang baik dan internet positif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam bahagia. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerak.